Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas IPA 4, akan mempresentasikan mengenai ruang kolaborasi topik 6, pembelajaran menggunakan buku teks. Anggota kelompok yaitu para Dwi Anindita, Nurul Hayat Hibatullah, dan Sepia Dwi Suryani. Pertanyaan pertama, ilustrasi 1. Buku teks, buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya, rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2. Buku teks, buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan ilustrasi di atas, menurut kelompok kami memilih ilustrasi 1. Hal ini karena buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Buku teks hanya digunakan sebagai salah satu sumber belajar, sedangkan penentu kegiatan pembelajaran adalah guru yang mempertimbangkan keadaan dan karakteristik peserta didiknya. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang paling cocok diterapkan bagi peserta didik adalah ilustrasi 1, yakni menjadikan buku teks sebagai salah satu sumber daya. Hal ini karena pada abad 21 sekarang, sumber belajar bukan hanya berasal dari buku teks. Sumber belajar dapat diakses dari berbagai platform internet dan sosial media, seperti YouTube dan lainnya. Adanya penggunaan bahan ajar yang beragam membantu peserta didik lebih banyak mendapatkan informasi dan dapat menambah wawasan. Pertanyaan kedua, ilustrasi 1, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan, dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, nomor 1 atau nomor 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering kami gunakan adalah ilustrasi nomor 2, yaitu penilaian tes, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan. Hal ini sesuai dengan tuntutan dalam asesmen kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka, di mana penilaian pada 3 aspek atau ranah, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada ketiga penilaian tersebut juga sudah mencakup semua hal yang perlu diamati atau dinilai pada diri peserta didik. Selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kami, memilih ilustrasi nomor 1, yang dimana hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Hal ini dikarenakan apabila kita melihat model rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design lebih menekankan pada penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Pertanyaan ketiga, ilustrasi 1, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, nomor 1 atau nomor 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi, kelompok kami memilih ilustrasi nomor 1. Hal ini dikarenakan saat ini buku tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar yang memiliki acuan dalam proses pembelajaran, karena pendidikan saat ini tidak diwajibkan untuk hanya berpedoman pada sumber ajar atau buku teks,
melainkan adanya kebebasan baik bagi guru maupun peserta didik untuk menemukan berbagai informasi dengan sumber belajar lain seperti melalui internet. Selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi, ilustrasi yang cocok dan sesuai yaitu ilustrasi nomor 1, karena buku teks tidak menjadi sumber rujukan utama di abad ke-21 ini. Sumber belajar pada pembelajaran abad 21 yang kekinian tidak lagi hanya dari buku teks, akan tetapi dapat berasal dari berbagai media dan teknologi sehingga eksplorasi ilmu dapat lebih luas dan tidak terbatas hanya dari buku. Pertanyaan keempat, ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2. Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Selanjutnya, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi kedua, yakni teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Karena pada umumnya penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran sudah tersusun sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian adalah menggunakan ilustrasi ke-1, yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Hal ini karena urutan buku teks berdasarkan tujuan pembelajaran yang diinginkan, urutan pencapaian tujuan pembelajaran juga seringkali terdapat perbedaan sehingga tidak urut. Pertanyaan kelima, diberikan 2 ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi 1. Buku teks adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misalnya tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi ke-1, yaitu buku teks sebagai salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Karena selain buku teks, masih banyak sumber belajar untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi pertama. Dikarenakan peserta didik di zaman sekarang adalah peserta didik Gen Z yang tidak dapat terlepas dari handphone. Peserta didik lebih tertarik akan menggunakan perangkat digital untuk mengakses sumber-sumber belajar yang ada di internet, YouTube, dan sebagainya. Peserta didik dapat mengeksplor pengetahuan dan materi pembelajaran dengan leluasa daripada hanya memanfaatkan buku teks yang ada. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.